Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus dipilih di antara kedua pilihan? Satu, mempertahankan rumah tangga suami istri, tapi istri selalu berbohong dan tidak bisa merubah sifat tersebut, atau bercerai. Milih mana coba? Nambah lagi gitu kan. Dapat satu pembohong, dapat satu yang jujur gitu kan. Tetap hidupnya merana. Ini tugas para suami. Kalau antum sudah milih dia sebagai istri, antum punya tugas ngajarin dia. Bukan ngajarin dia itu mengatakan kamu jangan bohong ya, berhenti bohong, terakhir bohong. Yang membuat dia bohong itu imannya lemah. Maka yang antum harus lakukan menguatkan keimanan, bukan ngelarang dia berbohong. Dia udah tahu bohong itu dosa, tapi dia masih melakukan. Dia ulangin lagi. Jadi jemaah, mesinnya ini yang diperbaiki. Ada orang yang perhatian sama mobil itu, sama catnya ya, sama kaki-kakinya, masya Allah bagus, ini kaki-kakinya kuat, mesinnya iya rusak, mesin rusak. Apa gunanya? Antum perbaikin mesinnya, insya Allah jalan tuh mobil. Mau rodanya mungkin udah tinggal 10% masih bisa jalan karena motornya masih bagus. Maka Anda sampaikan kepada antum, dan ini semuanya jemaah, tatkala kita ingin memperbaiki sebuah fenomena kesalahan dosa yang terjadi, maka cari asalnya dari mana. Asalnya itu dari keimanan yang lemah. Orang berzina karena keimanan lemah, orang korupsi karena imannya lemah, orang meninggalkan sholat, orang lain-lain semua imannya lemah. Makanya harapan kita itu sekolah-sekolah ini mendidik keimanan. Kalau bicara karakter yang baik itu karena keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Dari iman yang kuat muncul akhlak yang baik. Ketika akhlaknya buruk, jangan ngaku-ngaku beriman baik antum. Karena buktinya akhlak antum buruk. Maka nasihat anak sama yang bertanya ini, jangan berpikir cerai. Antum perbaikin dulu. Cara memperbaikinya sebagaimana sampaikan, jangan melarang dia, kamu jangan berdusta lagi, dia sudah tahu berdusta itu haram. Tapi antum perbaiki keimanannya. Duduk sama dia, baca Quranul Karim. Bagaimana orang-orang laknatullah alal kadzibin, Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Tumbuhkan keimanan tersebut sehingga dia meninggalkan jamaah. Ahibati fillah. Antum tahu kapan perintah jilbab itu? Kapan diperintahkan pakai jilbab wanita-wanita muslim? Angkat tangan yang tahu. Keluar rumah. Keluar rumah. Keluar rumah. Oh iya, enggak. Sejarahnya diwajibkannya itu bukan masalah keluar rumahnya. Nah, kapannya? Di Madinah iya, kapannya jemaah? Rasulullah hijrah ketika Umar. Karena jilbab agama bukan tradisi. Kenapa? Karena jilbab agama bukan tradisi. Karena jilbab agama bukan tradisi. Iya, pertanyaannya kapan? Ketika Umar bertamu ke rumah Nabi SAW. Kapan? Jadinya surat apa itu pakai jilbab? Iya, surat pakai jilbab, betul. Kasih lah Bapak. Surat pakai jilbab coba kapan? Wallahu a'lam. Suratul Ahzab. Surat Al-Ahzab itu kejadian kapan? Perang Ahzab, kira-kira tahun ke-5 Hijri. Antum bisa lihat 13 tahun nggak pakai jilbab sahabat. Istri-istri Nabi nggak pakai jilbab. Khadijah nggak pakai jilbab. Belum wajib memang ketika itu. Ini proses keimanan. Khamar, pada minum khamar para sahabat di Mekah. Habis Isya duduk ngobrol minum. Itu sahabat Nabi. Belum diharamkan. Kenapa? Masih proses keimanan ini ditanamkan. Dengan cara apa? Tadi ayat-ayat yang turun terus sampai kota Madinah. Ketika turun kewajiban jilbab dan iman mereka sudah kuat, selesai.
Nggak ada yang tanya, kenapa sih harus pakai jilbab? Nggak ada tuh pertanyaan. Nggak ada yang mengatakan, iyalah nanti Anda mau cari yang model yang bagus, yang masih modis gitu. Astagfirullah. Nggak ada pertanyaan itu. Para sahabat itu jemuran-jemuran langsung diambil, dibuat jilbab. Kenapa? Iman. Maka tolong tanamkan keimanan. Ingatkan dengan hari akhir, ingatkan dengan hakikat dunia ini. Mau kemana kita sebenarnya? Makanya seringkali Allah itu mengingatkan tentang hakikat dunia ini. Wadrib lahum mathalal hayatad dunya, supaya kita tahu kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun ke sawah, turun ke tanah, tahu-tahu jadi hijau jamaah. Tumbuh berapa lama hijaunya? Padi itu berapa lama hijaunya jamaah? Berapa bulan? Berapa bulan? 2 bulan hijau, setelah itu menguning, setelah itu dibakar sama orang-orang. Itu kehidupan dunia. Maka berkaitan dengan tema kita hari ini, berusaha untuk belajar tentang keimanan dengan membaca Al-Quranul Karim, baca tafsir, juz amma selesaiin dulu, ngaji. Ada kajian tafsir, datang ke ustaz, beli buku tafsir Ibnu Katsir umpamanya. Itu termasuk ringkas, bagus buat kita untuk mendalami keimanan kita, sehingga kita bisa berkorban seperti berkorbannya para sahabat Nabi. Dan seorang mukmin itu seperti lebah dan seperti nakhlah, pohon kurma. Ada angin, ada apa, mau digoyang pohon kurma itu nggak akan jatuh daunnya. Dilemparin batu, yang turun buah-buahnya buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.